Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Sangkamita. Ini adalah sebuah kisah mengenai seorang janda. Janda ini datang kepada saya dan curhat kepada saya. Sudah menjanda 2 kali. Dan meskipun sudah menikah 2 kali akhirnya bercerai, kehidupannya itu disertai dengan kegagalan-kegagalan. Bukan hanya kegagalan berumah tangga, tetapi juga kegagalan dalam mendidik anak-anaknya. Walaupun anaknya 1, tetapi anaknya juga kurang berbakti dan sebagainya. Kemudian usahanya juga jatuh bangun tidak jelas. Suatu hari dia datang kepada saya dan curhat kepada saya, meminta solusi kepada saya. Lalu saya sampaikan kepada orang ini bahwa sesungguhnya kita dapat memanage keberuntungan kita. Kenapa saya katakan kita dapat memanage keberuntungan kita? Memang kita nggak pernah tahu apa yang pernah kita tanam dalam kehidupan lampau. Mungkin kita banyak sekali melakukan karma-karma buruk. Mungkin juga kita melakukan banyak karma baik. Ini pasti silih berganti. Tapi yang sudah berlalu itu kita nggak perlu pikirkan. Karena ketika akan berbuah, kita tinggal terima aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa yang akan kita tanam dalam kehidupan sekarang. Kita punya pilihan untuk melakukan karma baik atau karma buruk. Kalau kita banyak melakukan karma baik, tentu maka hoki-hoki atau karma-karma baiknya akan berbuah juga kepada kita. Bagaimana cara mengarahkan karma-karma baik ini agar berbuah seperti yang kita harapkan, supaya dapat mengatasi masalah-masalah kita? Adalah dengan bertekad, menekadkan karma-karma baik kita. Contohnya adalah seperti ini. Setiap hari Anda sebelum tidur, Anda bisa melakukan sebuah tekad. Semua kebaikan yang telah saya lakukan, saya harap dapat berbuah menjadi apa. Misalnya seperti yang dia inginkan, saya ingin supaya kebaikan saya berbuah, saya mendapatkan jodoh yang baik. Saya bisa mendapatkan seorang suami yang memiliki karakter yang baik, yang bisa diajak kerjasama dan berjuang. Dan saya berharap supaya bisnis saya bisa lancar, tidak jatuh bangun lagi, dan seterusnya. Saya hanya mengajarkan itu. Tentu di samping bertekad, kita tetap harus menanam karma-karma baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tidak lama kemudian, selang sekitar 1,5 tahun, orang ini mengabarkan kepada saya bahwa dia sudah menemukan jodoh dan ingin menikah. Dia meminta restu kepada saya. Dan jodohnya pun dia dapat jodoh yang bagus. Salah satu wakil direktur sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah. Dan sejak saat itu pun malah dia tidak diizinkan untuk bekerja. Dia sepenuhnya jadi ibu rumah tangga. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sadari bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, kita dapat arahkan untuk berbuah menjadi apa. Dengan cara seperti tadi, kita tekadkan. Semoga kebaikan-kebaikan yang saya lakukan dapat berbuah menjadi apa. Ini adalah manajemen keberuntungan. Dan itu adalah sah-sah saja. Apakah yang kita tekadkan itu adalah sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil, itu akan berbuah pada masanya ketika sudah mencukupi. Kalau kita ada wish atau tekad yang besar, tentu kita harus mengumpulkan banyak kebaikan hingga sampai masanya baru bisa berbuah. Maka ketika kita menekadkan banyak hal dalam satu waktu, maka yang terjadi yang berbuah adalah yang paling ringan dulu. Baru yang terakhir berbuah adalah yang paling berat. Jadi ini adalah salah satu solusi bagaimana supaya kita ini bisa memanage keberuntungan kita sehingga hidup kita menjadi terarah dan teratur. Apa yang kita cita-citakan bisa teratasi. Semua masalah-masalah yang kita hadapi juga dengan mudah kita atasi. Semua apa yang kita usahakan, semoga dengan tekad-tekad yang kita lakukan tentu disertai dengan
kebaikan-kebaikan, amal ibadah melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan tentu akan lebih mudah untuk terkabul. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.